Heboh Profesor UI Kusnul Maryah, sebar hoaks fitnah Jokowi bunuh saja didor saja, laporan sudah ada siap dikandangin. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba, 5,1 juta. Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara bunuh saja? Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja, di dalam ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh didor saja, ada itu. Oh oke, kita siapa tolong perjelas presiden siapa nih? Harus ada yang kita bahas hari ini. Dosen Universitas Indonesia Kusnul Maryah diduga menyebarkan fitnah dengan menyebut Presiden Joko Widodo pernah mengucapkan bunuh dan didor. Dalam tayangan dialog Perempuan Bicara TV One, Kusnul Maryah menyampaikan ucapan terkait Jokowi yang dinilai tega kepada rakyatnya. Hal itu lantaran Jokowi menurut dia pernah mengucapkan kata dor dan bunuh. Dalam dialog berjudul Dianggap Hina Jokowi, Rocky Terancam Masuk Bui yang tayang 4 Agustus 2023, Kusnul menyampaikan informasi tentang salah satu pidato presiden di video yang pernah dilihatnya yang dikirim dari seseorang. Ucapan itu langsung ditanggapi Sheryl Tanzil, politikus PSI. Mantan jurnalis itu meminta klarifikasi kepada Kusnul terkait ucapannya, karena ketika kata bunuh dan didor diucapkan tanpa konteks yang lengkap yang luas, ini sudah masuk ke dalam fitnah kepada Presiden Jokowi. Bukan hanya politikus PSI saja, politisi PDIP Budiman Sujatmiko menuding Kusnul Maryah telah menyebarkan fitnah atau hoaks tentang pernyataan Presiden Jokowi. Budiman menyayangkan sikap sekelas Kusnul yang sudah mendapatkan gelar profesor tapi tidak menggunakan nalar dalam berargumen, jadinya fitnah dan menyebarkan fakta yang tidak benar kepada Presiden. Yang menyerukan, sebelumnya Kusnul mengutip sebuah video yang memperlihatkan Presiden Jokowi dalam acara Hari Anti Narkoba Internasional menyerukan aparat untuk tidak segan menindak pengedar narkoba karena itu bisa merusak generasi muda Indonesia. Semakin kesini banyak orang yang dianggap pintar dan terpelajar malah semakin menunjukkan ketidakwarasannya dalam berpikir dan berargumen. Hal ini tentu saja akan menyebabkan gesekan demi gesekan antar kelompok masyarakat. Bahkan, Gardu Banteng Marheng langsung pasang badan dan menyerang balik Profesor Kusnul. Koordinator Gardu Banteng Marheng Sulaksono dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan Kusnul Maryah ke Bareskrim Mabes Polri karena itu masuk fitnah pada Presiden Jokowi. Menurut Sulaksono, Kusnul Maryah sebagai dosen UI harusnya melakukan verifikasi ketika mendapatkan informasi, apalagi diucapkan di media televisi nasional. Atau jangan-jangan Kusnul sangat rendah literasinya dan di hatinya sudah ada kebencian kepada Presiden Jokowi. Kata Sulaksono, Kusnul bisa dikenai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong, yakni dengan sengaja menyebarkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana primer. Menurut Sulaksono, rencana GBM melaporkan Kusnul bukan kriminalisasi, tetapi adalah penegakan hukum. Selain itu, ia mengatakan Kusnul tidak pernah belajar dari kasus yang pernah dialami ketika berurusan dengan Roy Suryo, di mana Kusnul pernah dilaporkan Roy Suryo dalam kasus pencemaran nama baik, bahkan sampai sidang. Memang, hanya di masa pemerintahan Jokowi lah orang-orang bebas menghina presiden. Gila bukan? Menghina ya bukan mengkritik. Bahkan ada yang berbaju religi, tidak malunya dengan baju religinya dan sebutan tokoh agamanya, bahkan mendapatkan gelar profesor yang menghina Jokowi di TV nasional. Ini kan sudah level yang sangat parah. Bagaimana mungkin seorang tokoh kerjaannya menghina pemerintah? Lalu ada pula partai yang kerjanya cuma nyinyir terus terhadap pemerintah. Nyinyir bukan kritik. Kritik jelas sekali menjelaskan kelemahan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nyinyir hanya menjelekan saja seolah apa yang dilakukan pemerintah selalu jelek. Ini tentu sudah keterlaluan dan harus diproses hukum. Jadi kita tunggu saja bagaimana nasib Kusnul Maryah nanti. Apakah dia akan ditindak atau tidak? Bagaimana menurut Anda? Setelah Rocky Gerung, ramai video Faisal Basri nyinyir dan fitnah pemerintah Jokowi di Twitter. Tidak jual nikel itu tilil. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan tuh omongan saya itu.
Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Beberapa hari terakhir, pengamat politik Rocky Gerung menjadi perbincangan masyarakat Indonesia usai melontarkan kritiknya kepada pemerintah Indonesia dalam sebuah acara seminar dan konsolidasi akbar sejuta buruh di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan orang yang katanya filsuf asal Manado, Sulawesi Utara tersebut dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh DPP PDIP atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan hoaks terhadap Presiden Jokowi. Tak lama setelah kasus kritik Rocky Gerung tersebut memanas, di media sosial Twitter beredar sebuah potongan video tentang Faisal Basri yang turut mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia. Hingga 7 Agustus 2023, potongan video yang diunggah pada 31 Juli 2023 tersebut telah mencapai 168,7 ribu tayangan dengan 1.887 suka. Tulis keterangan unggahan pada akun bernama @antoxon7, ini bukan Rocky Gerung tapi Faisal Basri, tolol. Setelah ditelusuri, video yang viral di Twitter tersebut merupakan potongan dari acara diskusi publik yang dihadiri oleh beberapa ekonom Indonesia, salah satunya Faisal Basri. Video tersebut diunggah pada kanal YouTube Asanesia TV sekitar 9 bulan yang lalu, tepatnya 21 Oktober 2022. Video dengan judul Live Diskusi Publik Seri 1 Indonesia dan Ancaman Krisis Ekonomi Global sudah ditonton 1.630 kali hingga 7 Agustus 2023. Pada kesempatan itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut mengkritik kebijakan Presiden Jokowi tentang ekspor biji nikel. Menurut dia, Jokowi menyamakan biji nikel dengan biji timah. Sejak dulu, ekspor biji timah sudah dilarang di Indonesia, tapi Jokowi justru akan melarang ekspor ingot, batang timah yang sudah 70% jadi. Menurut dia, orang yang paling merugikan keuangan negara adalah Jokowi. Seharusnya, kata Faisal, jadi presiden itu perlu terukur, kelembagaannya diatur, dan dicek terlebih dahulu keuntungan dan kerugiannya oleh lembaga keuangan negara saat akan memutuskan sesuatu. Faisal mengungkapkan jika 95% biji nikel di Indonesia digunakan untuk perusahaan-perusahaan dari Cina. Adapun biji nikel yang pada awalnya belum memiliki harga tersebut dijual sebesar $34 oleh pemerintah Indonesia. Padahal di Shanghai sendiri, kata Faisal, biji nikel itu dijual dengan harga $80. Ekonom senior itu melanjutkan jika dia telah memberitahu kerugian dari ekspor biji nikel Indonesia ini ke berbagai pihak. Bahkan argumennya sempat masuk dalam pembahasan sidang kabinet. Tapi menurut Faisal, oleh Jokowi masih dipidatokan lagi bahwa seolah-olah mendapat rezeki nomplok 450 triliun. Itu menurut Faisal merupakan kebohongan yang luar biasa. Menurutnya, yang mendapat 450 triliun adalah Cina. Bahkan Faisal juga mengatakan jika yang dirusak oleh Jokowi bukanlah karena korupsi atau KKN seperti pada zaman Soeharto, tapi kata dia yang dirusak oleh Jokowi adalah fondasi dalam bernegara. Apa yang disampaikan oleh Faisal memang tidak separah yang diungkapkan oleh Rocky Gerung, tapi dia lebih kepada fitnah keji yang seolah-olah Jokowi merusak fondasi bernegara dengan mengaitkannya dengan Cina. Mungkin memang benar sekali kalau mereka ini sangat jengkel, kesal, marah, emosi, dendam, sakit hati, bercampur jadi satu, seperti gado-gado atau pecel. Tak ada yang dapat mengobati mereka kecuali Jokowi lengser dari jabatannya, atau presiden yang menjabat adalah orang yang sekelompok dengan mereka. Semoga saja Presiden 2024 adalah orang yang juga mereka benci, biar kita nikmati kejengkelan mereka. Kepala gosong, muka cemberut, teriak-teriak penuh penderitaan. Apa yang keluar dari mulut mereka kebanyakan tidak mendidik, tapi bikin jorok dunia demokrasi. Yang pintar pun bisa jadi konyol, yang konyol mau jadi apa lagi? Justru mereka inilah yang seharusnya disingkirkan karena terlalu bikin gaduh dengan statement munafik, sok bijak tapi penuh kelicikan dan kebencian. Bagaimana menurut Anda?